Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Edik Indonesia Channel. Di video ini saya bukan hanya review satu keris, tapi saya akan review dua jenis keris atau dua jenis betok. Sebelum kita lanjutkan, kalau kamu mau support channel saya, kamu bisa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang ya, untuk membahas seputar budaya, peninggalan, dan tempat-tempat yang keren yang ada di Indonesia. Oke, kita akan bahas tentang yang namanya betok ya. Jadi sebelum ada keris berabad-abad yang lalu, ada yang namanya pusaka betok. Betok ini adalah pusaka lurus, ada digambarkan di banyak relief di candi-candi yang bentuknya adalah lurus dan belum terdapat banyak pamor ya di dalamnya. Biasanya berwarna hitam atau keleng, pamornya keleng. Jadi yang saya mau review hari ini adalah dua betok, yang satu agak besar, satu lagi lebih kecil ya. Satu lagi besar, satu lagi lebih kecil. Ini dua betok yang berdapur yang berbeda dengan bahan yang berbeda juga, yang saya koleksi dari bertahun-tahun yang lalu. Oke, kita mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi betok ini saya dapat dikasih sama salah satu orang tua lah ya, salah satu senior yang berkecimpung di bidang pusaka dan juga supranatural ya. Dan ketika dia menunjukkan betok ini, saya agak bingung juga, karena betok ini tidak seperti betok pada umumnya. Jadi agak berbeda, karena betok ini sebenarnya adalah dari bahan besi kuning, tapi karena umur dan besi kuningnya sudah aus, mulai terkelupas dan kelihatan bentuk besi yang ada di dalamnya. Jadi kita review dulu dari luar ya. Jadi ini adalah warangka kayu jati, yang kemungkinan juga bukan warangka yang dari asalnya, karena kebanyakan betok yang ditemukan biasanya tanpa rangka ya, karena pasti udah lapuk setelah beratus-ratus tahun. Yang kita ada sekarang ini adalah betok yang kayunya mungkin bukan baru juga sih, udah lumayan lama ini, dengan dedernya warangka sendang walikat ya, kalau orang bilang bentuknya sendang walikat. Ada sedikit ukiran di depannya dan di atasnya, tapi ini selutnya ini agak nyeleneh sedikit, karena selut ini adalah selut keris ya, yang ditempatkan di dedernya, di handle-nya. Jadi ini kreasi baru aja. Harusnya kalau secara normal harusnya penuh ya, karena kebanyakan betok selutnya adalah selut nyambung ya, selut iras ya biasanya. Oke, kita buka ya. Nah, ada teman-teman yang di komen minta saya untuk sharing lah tentang adab atau cara membuka keris. Nah, teman-teman, pendapat saya ada banyak sekali ya adab atau tata cara membuka keris. Di setiap daerah mempunyai cara-cara yang berbeda. Di Bali, di Lombok, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera, Malaysia, dan seterusnya, Filipina, mempunyai cara yang berbeda-beda dalam membuka keris. Yang mana sebenarnya intinya adalah satu. Yang pertama adalah menghargai bendanya dan menghargai apa yang terkandung di dalamnya atau esoterisnya. Yang pertama, waktu kita
hargai secara esoterisnya, kita tentu akan menghormati di dalam hati kita. Kedua, ketika kita buka dari bawah ke atas, biasanya kita biasa taruh lempar di sebelah kanan atau sebelah kiri, yang bertujuan adalah untuk membuang energi yang terkandung di dalam keris, yang supaya tidak langsung menghantam atau menabrak kita ya, energi kita. Jadi salah satu cara adalah taruh seperti ini guys. Nah, mungkin kalau kamu lihat agak unik ini ya, pusaka ini, betok ini, karena dia berdapur kembar ya. Putut kembar itu adalah orang yang bersemedi ya, atau orang yang berdoa di ujung kanan dan ujung kirinya. Kalau satu betok putut, kalau dua adalah betok putut kembar namanya, secara dapurnya ya. Nah, ini panjangnya mungkin sekitar 25 cm lah ya, 28 sampai 25 cm, dari besi yang sangat pulen, sangat padat sekali. Pamornya juga keleng, hitam sekali, masih kelihatan sekali pori-porinya, dan gradasi tuanya ya. Nah, ini adalah betok yang dari zaman dulu, ini full besi kuning. Jadi ini bukan emas ya, tapi besi yang kuning, atau kalau orang biasa bilang adalah kuning sari lah ya. Kalau ada bilang kuning sari itu sebenarnya bukan kuningan, tapi juga bukan emas, tapi lebih antara campuran tembaga campur dengan emas sedikit ya. Jadi dia tidak berubah menjadi hijau, tapi emas ininya kelihatan, tapi bukan pure emas. Nah, itu salah satu ciri khas dari era perunggu ya, zaman perunggu yang masih menggunakan. Nah, yang uniknya pusaka ini, betok ini, di dalamnya adalah full besi aji guys. Jadi di dalamnya full besi yang sangat, untuk dari ukurannya bisa dibilang betok ini cukup berat ya. Nah, kita buka sedikit di dadernya. Nah, dari sini kamu bisa lihat selutnya betuk ya, selutnya nyambung dari besi juga. Ini agak goyang sedikit, nggak apa-apa. Nah, peksinya adalah peksi kotak, jadi sesuai dengan ciri khas pada zaman itu ya. Kita lihat lebih detail. Nah, jadi kalau kita perhatikan pusaka ini, bentuknya sangat sederhana sekali, tapi sangat, istilahnya sinengker lah ya, istilahnya sangat berwibawa atau sangat wingit lah. Kalau orang Jawa wingit itu, kalau mungkin bahasa Indonesianya adalah angker lah ya, karena bentuknya dan aura yang keluar dari dalam pusaka ini.
Nah, kita bisa lihat dengan begitu detail garapnya, walaupun sangat sederhana, tapi begitu enak sekali untuk dilihat ya. Begitu enak sekali untuk dilihat. Nah, saya nggak bisa memperkirakan tangguhnya atau umurnya, tapi kalau dilihat dari bentuk yang seperti ini dengan model korosi yang seperti ini, bisa dipastikan ini bukan keris zaman yang baru ya, tapi pusaka yang sudah beratus-ratus tahun umurnya. Sangat luar biasa sekali. Nah, banyak sekali orang yang mempercayai bahwa untuk kita mempunyai koleksi keris, salah satu yang kita juga harus punya adalah koleksi betok, guys. Atau kita minimal kita punya satu lah betok yang kita punya, yang fungsinya adalah sebagai pusaka tindih ya. Pusaka tindih itu dipercaya adalah pusaka yang menjadi istilahnya sesepuh lah di antara pusaka yang lain, berdasarkan dengan tuah dan umurnya. Jadi energi dari pusaka ini bisa meredam pusaka-pusaka yang lain yang ada di sekitarnya. Itu kepercayaan dari orang-orang pada zaman itu, bahkan pada zaman sekarang masih dipercaya seperti itu.